perkenalkan, nama saya Ronika Silalahi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutu, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 5, dengan NIM 18041178. Dimana video kali ini tentang perencanaan pembelajaran dengan tema menghormati orang tua. Yang menjadi dosen pengampu saya ialah Ibu Ismauli Simbolon. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan komentar. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu Ronika Silalahi akan memaparkan materi kita tentang menghormati orang tua. Tujuan kita dalam menghormati orang tua ialah kita tahu apa itu yang menjadi alasan kita dalam menghormati orang tua. Kita bisa menunjukkan sikap menghormati orang tua, dan kita bisa mengetahui dan sadar akan perbuatan-perbuatan kita. Itu kita bisa menceritakan contoh-contoh perbuatan dalam menghormati orang tua. Nah, sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu dan diikuti oleh anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu pagi hari yang telah ini kami dapat kumpul, kami juga dapat menghirup udara yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Terlebih dahulu ampunilah segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Amin. Oke anak-anak, Ibu mengabsen dulu. Apakah semua kita hadir? Oke. Dalam materi ini kita diajukan untuk menghormati orang tua. Kenapa kita disuruh menghormati orang tua? Siapa sih orang tua itu? Orang tua yaitu orang tua yaitu ayah dan ibu. Semua adik-adik mempunyai ayah dan ibu di rumah kan? Ya. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu. Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Karena mereka telah melahirkan. Karena ibu telah melahirkan kita, ayah telah menafkahi hidup kita. Kenapa sih? Kenapa kita menghormati orang tua? Bukan hanya karena ibu telah melahirkan kita, tapi karena itu adalah firman Tuhan. Iya, itu adalah sebuah firman Tuhan. Dimanakah tertulis bahwa kita itu harus menghormati orang tua? Yaitu di Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita ambil Alkitab kita buka Keluaran 20 ayat 12 dan kita baca. Ayo kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat 12, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya
lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini di Keluaran 20 ayat 12 ini Allah mengatakan bahwa kita itu harus menghormati ayah dan ibu supaya lanjut umur kita di mana tadi? Di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Berarti Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kita itu harus menghormati, harus menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik saya, tahu nggak ini si Musa menerima 10 perintah Allah di mana? Di Gunung Sinai. 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai dari siapa? Dari Allah. Dan salah satu isi dari titah tersebut adalah menghormati orang tua, yaitu titah keberapa? Titah yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu supaya lanjut apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Nah, berarti ini bukan hanya omongan orang-orang saja kita harus menghormati orang tua, bukan hanya karena omongan dari ibu, bukan. Tetapi adalah apa tadi? Tetapi adalah ucapan, adalah perintah dari Allah kita sendiri untuk menghormati orang tua kita. Nah, di sini kita itu harus menghormati orang tua. Gimana caranya kita menghormati orang tua? Ayo, gimana? Yang pertama itu kita harus kita harus mendengarkan orang tua kita. Yang kedua apa? Kita tidak melawan orang tua kita. Yang ketiga, kita taat kepada orang tua kita. Tidak boleh membentak, kasar. Siapa di sini yang pernah kasar sama orang tua atau pernah melawan orang tua? Pernah kan? Contoh-contoh dalam contoh kita menghormati orang tua itu bagaimana? Kita mengikuti ucapan dari ibu atau ayah kita, yaitu pernah nggak anak-anak sekalian disuruh oleh orang tua itu untuk bergereja? Pernah kan? Siapa di sini suruh orang tuanya ke gereja tetapi dia tidak ke gereja? Orang yang tidak ke gereja itu adalah orang yang tidak menaati ucapan dari ibu atau ayahnya. Nah, apakah kita harus menghormati orang tua? Apakah hanya ayah dan ibu? Tidak. Kita itu harus menghormati orang tua, bukan hanya ayah dan ibu kita, tapi kita itu menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu orang yang lebih tua. Di sekolah siapa orang tuanya? Guru. Siapa lagi? Guru, wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, atau siapa lagi? Kakak kelas itu kita harus hormati. Di rumah itu tadi siapa? Ayah dan ibu. Dan kalau kita pergi ke gereja, siapa yang kita hormati di sana? Pastinya kita harus menghormati Tuhan Yesus yang ada di gereja. Terus siapa lagi? Kakak sekolah minggu. Siapa lagi? Inang pendeta, amang pendeta. Siapa lagi? Banyak sekali yang harus kita hormati.
sekolah, di rumah, di gereja, di lingkungan masyarakat. Kita harus menghormati orang tua. Orang tua yaitu bukan hanya melahirkan kita, tetapi orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, orang yang usianya di atas kita. Kita harus hormati. Oke. Bentuk kita menghormati orang tua itu kita harus mendengarkan, tidak melawan. Barang siapa yang melawan orang tua adalah orang yang melawan perintah siapa tadi? Perintah Tuhan Yesus. Oke. Dan selanjutnya tadi di mana tadi? Di Keluaran 20 ayat 12. Sekarang kita buka ayat kita lagi di Amsal 1 ayat 8. Apa isinya? Mari kita baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini di Amsal dikatakan bahwa kita harus mendengarkan perkataan ayah dan juga tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita, karena orang tua itu tidak pernah menginginkan anaknya menjadi orang yang jahat, orang yang pencuri, apalagi menjadi orang pembunuh. Bukan, orang tua kita itu ingin kita menjadi orang yang sukses, orang yang taat pada Tuhan Yesus, menghormati orang tua, menghormati orang-orang di luar sana. Kita harus mendengarkan didikan ayah, didikan ibu, perkataan mama, perkataan papa kita di mana? Di rumah. Mendengarkan apa lagi? Mendengarkan ucapan dari ibu guru kita. Oke, adik-adik sekalian, ibu mau bertanya sama adik-adik sekalian bahwa tadi kita menghormati orang tua. Kita telah tahu kenapa kita menghormati orang tua, bagaimana contoh-contoh menghormati orang tua, bagaimana sikap kita dalam menghormati orang tua. Kita tadi telah bahas. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian pernah melawan orang tua? Siapa yang adik-adik sekalian pernah melawan orang tua? Ya, jikalau adik-adik sekalian pernah melawan orang tua, hendaklah berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pengampunan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan Yesus, saya telah melawan orang tua saya telah melawan ibu saya. Ampunilah aku Tuhan, aku adalah orang yang sangat nakal, sangat bandel kepada ibu saya. Buatlah saya Tuhan menjadi orang yang tidak melawan lagi kepada ibu saya. Sekalian, supaya lebih paham, kita melihat video nanti. Ibu akan menayangkan sebuah video, dan dari video ini ibu harap adik-adik sekalian tidak lagi melawan orang tua kita, gitu ya. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok. Bu, begini Bu. Mentong kau, Kayla, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar.
Mentong ini, hukum saya, Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede, terlambat, Miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk, Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan tinggalin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Mak. Lempar Mi. Lempar Mi. Lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak. Hukum, Mak. Apa
tugasnya tugas mana? Tugas seperti ini, buat ibu tulis kosong ini, buat besar-besar atau lukis ataupun adik-adik sekalian gambar apa yang menjadi janji apa? Janji adik-adik sekalian agar dan ikut besok sebelum ibu masuk itu harus ibu dan ibu serahkan adik-adik serahkan kepada ibu dan itu bisa dibantu oleh orang tua yaitu dalam foto kan dikirim ke nomor ibu. Oke adik-adik sekalian kita kami harus menghormati orang tua. Teguhkanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menghormati orang tua kami. Kami tidak lagi melawan orang tua kami, kasar sama orang tua kami, membohongi orang tua kami. Lagi Tuhan, Engkau yang menuntun kami supaya kami bisa menghormati orang tua kami. Tuhan Yesus, kami banyak dosa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan apapun yang kami terima hari ini, semoga kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami kepadamu Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik sekalian, sampai berjumpa minggu depan. Tugasnya jangan dilupakan. Oke, shalom.